pertanyaannya mengenai komponen kerugian negara. Baik, silahkan. Terima kasih Mbak. Mungkin gambaran besarnya aja ya, nanti di persidangan kita akan lihat bersama. Di dalam dakwaan memang nanti akan muncul 622 miliar itu atas 3 komponen. Komponen yang pertama adanya fee percepatan kepada para pihak. Itu muncul semua nama, termasuk bukti yang digeledah, disita, tidak ada Gus Yakut di situ. Mungkin muncul tadi yang tadi Pak Dodi sampaikan, tapi itu keterangan yang tidak menyatakan bahwa Gus Yakut menerima. Sepertinya, katanya, dan berdiri sendiri. Begitu dikonfirmasi terhadap pihak yang katanya tadi nggak ada. Komponen yang kedua terkait adanya kuota petugas yang dijual oleh PIHK kepada jamaah. Ini lebih jauh lagi. Pertama, terkait dengan regulasi petugas haji khusus, itu betul-betul itu domainnya Kepdirjen ya. Jadi dia ada Kepdirjen terkait dengan bagaimana mekanisme atas kuota petugas. Dan yang melakukan sudah jelas PIHK. Ya, atas keuntungan menjual kuota petugas kepada jamaah itu dimasukkan dalam penghitungan kerugian negara. Komponen kedua. Komponen yang ketiga, semua keuntungan dari PIHK yang memberangkatkan jamaah yang dianggap tidak berhak berangkat saat itu dianggap sebagai kerugian negara. Itu 3 komponennya. Pertanyaannya adalah, kalau haji reguler tidak mampu, pemerintah setelah dihitung secara berbagai pertimbangan ya, dengan kondisi faktual yang ada, kebijakan Saudi, bahkan tadi Pak Dodi sampaikan yang ada aja tidak terserap. Saya ingat benar, mungkin Mbak Ana tahu persis bagaimana Kementerian Agama jungkir balik menyerap kuota haji reguler, sehingga banyak daerah-daerah provinsi yang nggak terserap harus geser ke provinsi yang lain. Itu luar biasa. Sampai di detik-detik pelunasan akhir itu masih sisa berapa ribu malah, gitu. Jadi nggak semudah itu membuat kuota itu terserap. Terbukti 2026 nggak ada kuota tambahan pun dia nggak mampu nyerap. Karena apa? Keterbatasan waktu. Apalagi terkait dengan kuota tambahan. Munculnya aja sudah pada saat mesin persiapan haji sudah berjalan, gitu. Sehingga kalau dikatakan bahwa semua komponen-komponen itu menjadi tanggung jawab menteri, padahal kalau kita lihat dari dakwaan itu semuanya ada di domain teknis, ya. Bahkan siapa yang merubah sistem Siskoha dan lain sebagainya itu teknis, terlalu teknis, gitu. Tapi apakah kebijakan membagi 50-50 ini berlawanan dengan hukum, ya? Karena sangat jelas bahwa itu adalah kewenangan menteri. Kalau diputuskan sebaliknya, justru itu melawan, bertentangan dengan kewenangan menteri. Pertama, kalau dipaksakan dengan skema 928, pagu pembiayaan tidak akan bisa segitu. Yang kedua, jamaah keselamatannya tidak akan bisa terjamin. Balik lagi, ruh dari undang-undang itu kan harusnya pelayanan, pembinaan, dan keselamatan jamaah, gitu. Dan seterusnya. Kira-kira seperti itu Mbak. Untuk kerugian keuangan negara, kami juga sudah bolak-balik sampaikan kepada BPK. Kami tanya, di mana kerugian keuangan negaranya? BPK jawab, oh iya, kami tidak menghitung kerugian keuangan negara, ini kan dampak sosial. Ya, jadi ini sekaligus sebagai pembelajaran publik ya, agar publik juga bisa menilai kerugian negara itu apa. Jadi yang disebut kerugian negara, kerugian keuangan negara itu diatur secara limitatif di Undang-Undang 1, Undang-Undang 17 ya, Undang-Undang 15, semuanya tentang penyelenggaraan keuangan negara, tentang pemeriksaan keuangan negara. Jadi kerugian negara atau kerugian keuangan negara itu adalah berkurangnya aset negara, baik dalam bentuk aset tetap, aset tidak tetap, dan semua hak negara ya, akibat adanya perbuatan melawan hukum. Jadi ada berkurang dulu aset negara ya, dalam bentuk apapun, termasuk hak negara.
Jadi ada yang berkurang. Terus berkurangnya itu bukan hanya berkurang, harus ada korelasi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Jadi harus ada yang berkurang sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Jadi ada aset yang berkurang, ada perbuatan melawan hukum, dan harus berkorelasi. Harus berkorelasi. Nah, dalam penetapan kuota, ya, akibat daripada ada akibat distribusi kuota harus dilihat aset negara yang mana yang berkurang, hak negara mana yang berkurang. Kenapa? Karena tujuan daripada penegakan tindak pidana korupsi itu uang negara yang berkurang harus kembali, ya. Atau uang yang buat nyuap atau uang yang diterima hadiah terus dikembalikan ke negara. Itu tujuan daripada tindak pidana korupsi. Nah, dalam penetapan kuota ini, ya, akibat keuangannya adalah, ya, untuk haji reguler, satu jemaah haji, negara harus subsidi 36 juta rupiah. Ya. Jadi negara dari APBN harus mengeluarkan, ya, harus mengeluarkan subsidi melalui BPKH. Tapi sumbernya adalah uang negara. Ya. Ya, jadi apabila kuota itu, ya, lebih tinggi dibebankan kepada haji reguler, justru pengeluaran keuangan negaranya lebih besar. Nah, untuk haji khusus, publik harus tahu seluruhnya dibiayai oleh jemaah yang berangkat. Ya. Jadi tidak ada uang negara dalam penyelenggaraan haji khusus. Semua itu ditetapkan berdasarkan tarif yang dibuat oleh penyelenggara haji khusus. Berapapun kuota yang diberikan oleh haji khusus tidak menggunakan uang negara. Ini perlu dicatat. Kalau ada jual beli kuota di bawah, ya, itu adalah tidak berhubungan dengan distribusi kuota. Kenapa? Yang diperjualbelikan itu kan adalah kuota-kuota, ya, kuota-kuota yang sudah memang dialokasikan kepada PIHK. Yang diperjualbelikan itu adalah orang yang harusnya berangkat menjadi tidak berangkat, yang harusnya tidak berangkat menjadi berangkat. Nah, mengenai penentuan ini ada di sistem pemberangkatan haji, ya, yang semuanya diatur di dalam bahagian operasional penentuan haji. Nah, kalau kemudian terjadi penyalahgunaan di sana, ya, penyalahgunaan daripada pemberangkatan haji, kan mestinya didaftar dong, didaftar PIHK mana yang terlibat jual beli, ya. Siapa jemaah yang harusnya berangkat tidak berangkat, yang tidak berangkat atau berangkat. Kenapa? Dia juga terlibat. Jadi jemaah haji yang mencuri kuota itu korupsi. Kalau mau dikatakan korupsi harus dipublikasi, ya. PIHK-nya siapa yang memberangkatkan harus diterbitkan. Jadi harus dipublikasi PIHK mana yang memberangkatkan haji secara tidak benar. Ya, jadi sekali lagi harus dipahami kerugian keuangan negara itu adalah adanya berkurang uang negara atau hak negara akibat secara langsung, ya, perbuatan melawan hukum. Nah, dalam hal ini kalau kita sandingkan dengan latar belakang Pak Yakut yang dijadikan terdakwa, tentunya nanti harus dibuktikan di persidangan apakah ada tindakan Pak Yakut yang berkorelasi kepada berkurangnya aset negara atau hak negara. Nah, namun
apabila melihat persidangan yang sudah lewat, perlu adanya ya, pengamatan dari publik agar tidak terjadi tindakan penyesatan pengadilan, agar pengadilan bisa dilaksanakan secara objektif. Pengadilan bukan hanya mengamini dakwaan daripada penuntut, tapi benar-benar pengadilan ini memeriksa secara objektif apakah memang dakwaannya itu terbukti atau tidak terbukti. Nah, ini kan sudah banyak persidangan yang kemudian dikoreksi oleh eksekutif. Jadi koreksi oleh eksekutif kepada putusan pengadilan itu bukan tidak berdasar, karena pengadilan tidak bisa memberikan keadilan, tidak bisa melaksanakan proses persidangan dengan benar. Oleh karenanya, untuk ya, memberikan keadilan, akhirnya eksekutif dengan hak prerogatifnya ya, memberikan keadilan. Kenapa? Karena proses peradilan di Indonesia telah menimbulkan banyak pertanyaan dari pengamat-pengamat internasional. Sudah banyak kita bisa lihat itu ya, rekaman-rekamannya yang menilai bahwa proses persidangan di Indonesia kenapa bisa seperti itu.